tahun generasi emas Republik Indonesia diproyeksikan Indonesia sejajar dengan semua negara maju sedunia internasional. Allahumma amin. Tepuk tangan dulu. Untuk sampai ke sana Indonesia harus on the right track. Indonesia harus ada pada jalur yang benar. Dan menurut pendapat saya, pemimpin berikutnya yang sejalan dengan Pak Jokowi, bahkan sat-sat menuju Indonesia maju, tas-tas mencapai Indonesia maju, adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tepuk tangan dulu. Baik, yang selanjutnya lanjut gak ini? Lanjut Pak Anggung ya. Karena kita bicara tentang bagaimana sih kriteria yang terbaik, ya setidak-tidaknya mensifati 4 sifat wajib bagi Nabi: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq, benar. Indonesia ini butuh pemimpin yang benar, Bapak Ibu. Ngomong di depan sama belakang itu sama. Jangan di depan ngomong A, di belakang ngomong B. Pak Ganjar Pranowo, grenjeng, teng teng teng, sehari dilantik menjadi gubernur Jawa Tengah, semua pejabatnya dipanggil. Apa kata beliau? Anda mau tetap bersama saya? Kalau Anda tetap ingin bersama saya, jangan pernah korupsi. Dan tidak boleh ada setoran kepada gubernur. Semua pengusaha dipanggil, tidak boleh ada setoran. Ini keren, benar-benar keren. Di Indonesia Raya tercinta ini Bapak Ibu, ngomong di depan pejabat-pejabatku jangan korupsi, di belakang mendelik matanya, lu setor berapa? Lu nggak setor, gua geser nih. Ini fakta lu Pak. Inilah Indonesia Raya tercinta. Kita ingin punya pemimpin yang punya track record yang baik, yang benar-benar berintegritas, ngomong di depan tidak korupsi, di belakang pun tidak korupsi. Ketika beliau dibully, digoreng katanya korupsi KTP, Bapak Ibu, apa kata saksi? Yang BAP-nya muncul bocor kemudian, satu-satunya anggota DPR yang tidak nerima cuman Pak Ganjar. Tepuk tangan dulu. Ini fakta. Kita butuh yang berintegritas. Indonesia ini gudangnya maling. Ini masukin YouTube gak kalimat gudangnya maling itu ya? Masuk aja gak apa-apa ya? Soalnya begini Bapak Ibu, kalau yang diungkap oleh Pak Profesor Dr. Mahfud MD, tahu Pak Mahfud MD? Harus tahu dong, Menko Polhukam kita. Kata Pak Profesor Dr. Mahfud MD, mengutip hasil penelitian Abraham Samad, mantan ketua KPK, dari sektor pertambangan saja kalau nggak dikorupsi, per kepala ini Pak, orang Indonesia mulai dari bayi baru brojol sampai kakek-kakek yang nggak bisa bangun lagi dari tempat tidur dapat 20 juta sebulan kalau nggak korupsi. Jadi saya nggak muluk-muluk kalau milih pemimpin Bapak Ibu. Jangan yang menjanjikan gratis ini, gratis itu, gratis ini. Jangan. Kita lihat dulu, dia mau berantas korupsi atau tidak. Itu yang nomor 1. Ini ada yang janjikan nanti kalau saya jadi, maka ibu hamil akan disubsidi 6 juta sebulan. Ya ibu-ibu yang muda mah senang, yang nenek-nenek. Ada nenek-nenek nangis. Aku Pak Ustadz kok nangis Bu, Mbak? Katanya nanti orang hamil disubsidi 6 juta sebulan. Nah aku nggak bisa hamil lagi, kata dia. Pengen hamil gimana caranya? Mbok ya janji itu yang masuk akal. Ini kita harus memberantas korupsi Bapak Ibu. Itu dari sektor pertambangan saja kalau nggak dikorupsi loh Pak. Indonesia ini sudah lebih kaya dari Amerika. Emang Amerika punya apa? Indonesia ini lebih kaya dari Eropa. Apalagi negara Eropa, Belanda itu punya apa emang? Mereka tuh bisa kaya dulu karena jajah Indonesia. Kita yang kaya. Tapi mengapa sekarang masih begini? Karena betapa banyak ketidakjujuran. Indonesia sudah 78 tahun merdeka, sekolah masih mahal. Gini begini. Saya ini kuasal banget Bapak Ibu.
ada banyak ratusan siswa SMA sama SMK, saya nggak sebut daerah mana ya, nggak enak, yang nggak bisa ngambil ijazah SMA SMK gara-gara tunggakan SPP dan uang komite. Na'udzubillah. Ini negara apa sih Bang? Katanya kita negara kaya. Makanya saya berharap betul terpilih pemimpin kita yang berani menjamin tidak ada SPP, tidak ada uang komite, tidak ada pungutan dalam bentuk apapun, tidak ada yang dijudul-juduli infak mulai dari SD sampai SMA nanti. Allahumma amin. Nanya dia Pak, emang bisa Pak Ustadz? Bisa dong. Sudah ada buktinya. Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dari SD sampai SMA gratis, tanpa SPP, tanpa uang komite, tanpa pungli, tanpa uang infak dalam bentuk apapun. Ini fakta. Ganjar lagi tuh kata beliau ya. Ini fakta Bapak Ibu. Kita ini di Lampung ini sekolah paling mahal. Nggak ada SPP tapi ada uang komite, cenah. Uang komite katanya orang tua musyawarah, orang tuanya di kondisi. Kan gimana? Jadi saya sangat prihatin Bapak Ibu. Kita sudah lama merdeka, tapi begini keadaannya. Nah, mengapa Indonesia belum bisa sejahtera? Korupsi lawan kita. Yang diungkap oleh Pak Mahfud MD berapa? 300 triliun. Proses hukum sedang berjalan sekarang nih Pak. Yang 300 triliun itu, yang sudah ada pembuktian hampir 200 triliun. 300 triliun itu nolnya berapa? Kalau diketik nang kalkulator, error kalkulatornya. Itu 300 triliun kalau dibelikan sebelah, tenggelam Pak Lampung sama laut sebelah. Saking banyaknya 300 triliun itu. Ini korupsi. Hanya gedein perut pejabat-pejabat kelas atas. Makanya kita membutuhkan pemimpin yang cerdik, pintar sekaligus benar. Karena begini, saya sering sampaikan, kalau orang goblok nggak bener, paling banter maling kotak amal masjid. Di Jatirenggo masjid pernah kehilangan kotak amal. Oh, berarti di Jatirenggo ada orang goblok nggak bener itu. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Itu orang goblok nggak bener. Tapi kalau orang pinter nggak bener, hancur negara ini Pak. Yang korupsi itu kan orang pinter semua, gini bang gini. Saya belum pernah nonton berita KPK nangkap petani lagi belepotan tanah sawah. Pak KPK ini ngapa petani ditangkap? Niki petani ini korupsi lumpur sekarung. Enggak ada. Orang pintar yang korupsi itu. Makanya Bapak Ibu, kita ingin punya generasi, punya anak yang pintar sekaligus benar. Karena kalau ukurannya cuma pintar, anak-anak zaman sekarang ini sudah pintar semua. Lebih pintar dari orang tuanya. Anak-anak kita ini sudah ngerti WhatsAppan, internetan, googlingan, YouTubean, TikTokan, Twitteran, yang sekarang X-an, Instagraman. Sedangkan mboknya katroknya bukan main. Ada ibu-ibu baru punya Android, WhatsAppan salah kirim, kekirim ke laki orang. Baru belajar Facebookan, temen Facebooknya ngomong apa, cantik banget, kuping udah melar, palanya membesar, bahunya naik. Itu tanda Pak, itu baru kenal teknologi. Anak-anak udah pinter semua. Bahkan anak sekarang ini lebih pintar dari kiainya, lebih pintar dari gurunya, dari ustadznya. Ada kejadian di situ Bondo, guru SMA praktek untuk melihat anak sekarang lebih pintar dari guru. Praktek disiapkan satu gelas isinya air tawar, satu gelas isinya alkohol. Disiapkan segenggam cacing. Murid-murid angkat tangan. Maaf Bu Guru, praktek nggak usah dilanjutkan. Yuk, kaget Bu Guru. Lu ngapa? Kalian jijik sama cacing? Bukan Bu Guru. Murid-murid sedang ngerti semua. Itulah murid zaman sekarang. Murid zaman dulu Pak, disuruh ngaco nggak berani. Nah, zaman saya disuruh maju ke depan, ngompol di celana. Murid zaman sekarang berani merotes Bu Guru. Kami sudah ngerti semua. Ya kaget Bu Guru. Ayo kalau memang kalian sudah ngerti, Ibu belajar sama kalian. Coba praktekkan. Sama murid-murid dipraktekkan. Ganti episode ya Bang. Gantilah dulu nggak apa-apa. Sama murid-murid dipraktekkan. Begitu dipraktekkan, lihat Bu Guru.
semangkok cacing dibagi, separuh masukin gelas yang isinya air tawar, separuh masukin gelas yang isinya alkohol. Didiamkan setengah jam, guru suruh ngeliat. Nah, bu guru lihat tuh, cacing yang masuk air tawar isi urip, cacing yang masuk alkohol mati semua. Maka bu guru praktek telah membuktikan kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Niku anak dewi Pak. Ini yang disebut dengan pinter tapi keminter. Pinternya keblinger, pinternya tidak benar. Maka kita ingin menciptakan generasi yang pintar sekaligus benar. Mudah-mudahan kita punya pemimpin yang pintar sekaligus benar. Allahumma amin. Satu dapatkan. Yang kedua, amanah. Amanah itu kalau dalam bahasa kitanya punya kemampuan, punya kapasitas dan kapabilitas. Itu namanya amanah. Orang jujur belum tentu bisa amanah. Saya ambil contoh, asisten rumah tangga kita jujur, nggak pernah maling, mau minta apapun minta ngomong jujur, tapi nggak bisa jadi kepala desa karena bukan kemampuannya. Orang pintar belum tentu amanah. Nah ini Bapak Ibu, Pak Ganjar niki wis jujur, amanah, punya kemampuan, dan sudah dibuktikan dalam 10 tahun kepemimpinan beliau. Angka stunting yang tadinya Jawa Tengah paling tinggi, sekarang Jawa Tengah paling sukses mengatasi stunting. Stunting itu apa ya? Nanti aja dibuka di Google lah. Tepuk tangan dulu. Kemudian angka kemiskinan, provinsi termiskin Jawa Tengah, sekarang angka kemiskinan menurun drastis. Dan beliau dengan manajemennya, dengan perencanaannya, satu desa nanti satu puskesmas dan lain sebagainya. Sudahlah, ini kalau yang ahlinya pasti bisa mengupas tentang amanah beliau, kapasitas dan kapabilitas beliau untuk menjadi seorang pemimpin. Pengalamannya anggota DPR 2 periode, gubernur 2 periode. Belum lagi Pak Mahfud MD pernah di eksekutif, tak ulangi, pernah di yudikatif, pernah juga di legislatif, pernah juga di eksekutif, bahkan pernah jadi dosen. Semuanya sudah, nggak diragukan lagi kapasitas dan kapabilitasnya. Kita nyebutnya apa? Kalau Pak Ganjar itu sat. Kalau Pak Mahfud tas. Tak ulang lagi. Kalau Pak Ganjar sat. Kalau Pak Mahfud tas untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi. Mudah-mudahan beliau semua Allah berikan amanah. Allahumma amin. Tepuk tangan lagi. Kayaknya puas benar saya ngomong hari ini. Ngapura nggih? Kan menceritakan kebaikan. Kemudian yang berikutnya tablik. Tablik itu menyampaikan. Kalau sifat Nabi menyampaikan, tidak ada satupun ayat yang ditutupi. Tidak ada kebenaran yang ditutup-tutupi. Tapi tablik ini juga bisa dimaknai merakyat. Karena tidak ada satupun Rasul diutus oleh Allah illa bilisani qaumi, kecuali dengan lisan rakyat. Jadi Rasul itu merakyat, Bapak Ibu, bicara dengan lisan rakyat, hidup bersama rakyat, menyatu dengan rakyat, merakyat. Tidak ada jarak dengan rakyat. Itulah Rasul. Maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang merakyat, yang bersama rakyat, menyatu dengan rakyat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, fatonah. Udah jelas nih, cerdas. Sudah amanah, sidik juga. Kemudian tablik, cerdas, yang bisa menjawab berbagai macam bentuk persoalan. Misalnya contoh, menjawab persoalan kesehatan dan stunting, satu desa satu puskesmas, dan persoalan-persoalan yang lainnya. Dan saya pikir Bapak Ibu, jawaban terbaik hari ini untuk bebas belajar 12 tahun adalah menggratiskan biaya pendidikan mulai dari SD sampai SMA. Mudah-mudahan itu benar-benar terwujud. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit lagi, ini penting untuk saya sampaikan. Proyeksi Presiden Jokowi, beliau adalah presiden terbaik dalam sejarah Indonesia, Pak. Salah satu presiden terbaik dalam sejarah Indonesia.
Saya mengidolakan Pak Jokowi. Pak Jokowi memproyeksikan tahun 2045, yakni tahun generasi emas Republik Indonesia. Kira-kira masih hidup gak kita ini? Masih kayaknya ya. Tapi nggak tahu kalau Gus Isom masih hidup gak kira-kira ya. Ya mudah-mudahan. Tahun generasi emas Republik Indonesia diproyeksikan Indonesia sejajar dengan semua negara maju sedunia internasional. Allahumma amin. Tepuk tangan dulu. Itu masih 21 tahun lagi Bapak Ibu. Tapi untuk sampai ke sana Indonesia harus on the right track. Tahu artinya enggak? Pokoknya itulah pokoknya. Indonesia harus ada pada jalur yang benar. Dan menurut pendapat saya, pemimpin berikutnya yang sejalan dengan Pak Jokowi, bahkan sat-sat menuju Indonesia maju, tas-tas mencapai Indonesia maju, adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tepuk tangan dulu. Tapi ingat, jangan hanya membebankan Indonesia kepada presiden maupun wakil presiden, jangan. Tapi rakyat harus berpartisipasi secara aktif. Bagaimana caranya? Ya kita ini Bapak Ibu, kalau pengen maju, mental juga harus maju. Jangan bermental bodoh dan jangan bermental miskin. Apa sih yang saya sebut dengan bermental bodoh dan bermental miskin? Mbok iya, suara kita itu jangan dibeli pakai amplop. Cocok atau cocok? Ini mah dikasih cepet, siap nyoblos Bapak. Ada yang ngasih 200.000, siap saya ngajak kawan nyoblos Bapak. Ada yang ngasih 300.000, siap saya dan keluarga semua nyoblos Bapak. Ada yang ngasih 500.000, siap nyoblos Bapak. Bapak juga boleh coblos saya. Hancur tuh namanya Bapak Ibu. Hati nurani jangan digadaikan. Dan kita jangan bermental miskin tuh begini Bapak Ibu. Kita sudah maju, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Gitu mungkin. Saya ingin sampaikan, di Indonesia ini banyak orang bermental miskin. Rumahnya sudah gedong, beton, tapi masih nerima PKH. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. HP-nya nggak tanggung-tanggung Android. Kemana-mana selfie. Tapi ngapa lah ibu-ibu kalau selfie mulutnya dipengot-pengotin ya? Misalnya pengawasan selfie ke kondangan, selfie lagi ke laut, selfie dibilang melarat, marah, nggak dapat BLT bansos, ngamuk. Di sana banyak, kalau di sini pusatnya. Lagunya nggak kira-kira, woi kayak sosialita, bajunya modis, dandanannya skincare, glowing, manggil temannya bestie. Punya grup WhatsApp arisan, saling sapa, jeng hari ini arisan tempat siapa? Jeng di rumah Jeng Astuti. Jeng lagunya pakai pakaian serba matching. Mbok yau sampean sekali-kali Bu masuk dapur, sengaja nyari, kalau kan masuk dapur tiap hari, sengaja nyari tabung yang warnanya hijau. Itu ada tulisan yang warnanya putih. Coba dibaca. Hanya untuk rakyat miskin. Kita ini terus terang ngaku sugih tapi masih ngambil jatah subsidi. Malu Bapak Ibu. Makanya saya himbau nanti jenengan, kalau ini sini pekon namanya ya. Kalau kepala pekon bagi BLT, bagi bansos, tolak. Maaf Pak Kepala Pekon, kami nolak BLT, nolak bansos. Kaget kepala pokon. Emang ada apa Bu? Kami sudah sugih. Tolong kasihkan sama yang lain saja. Cocok atau cocok? Tepuk tangan, tepuk tangan. Itu kata ibu, hapus tepuk tangan ini. Ya iya dong. Saya ingin ngajak pokoknya mulai sekarang, ayo Bapak Ibu, agar kita ini bisa menghapus subsidi, agar kita tidak bermental miskin. Ayo kita bersama-sama. Yang mampu membantu, yang tidak mampu, yang bergaji berbagi.
Yang kaya membantu yang miskin. Jangan bermental subsidi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa kata orang bijak, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Orang kaya bolak-balik umrah dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok atau cocok? Dengerin yang kaya-kaya, berhentilah dulu Bapak Ibu bolak-balik umroh itu. Kalau 32-35 juta itu digawa umroh, udah pernah sekali 2 kali, udahlah. Alangkah baiknya lain waktu 35 juta itu kita belikan beras sedang mahal, tambahin cabai dikit gak apa-apa di situ. Bagikan dengan tetangga kita. Karena sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Tepuk tangan dulu. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Nanti ceramah ini setelah diedit akan kita upload di channel YouTube. Silahkan kunjungi channel YouTube-nya Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe, karena di thumbnailnya nanti ada Pak Ganjar Pranowo. Semakin semangat menyebarkannya ya. Kemudian nanti ngajinya Pak Yai Isom yang tadi di awal itu juga akan kita upload. Itu sangat berguna sekali untuk menghantam orang-orang Wahabi yang suka membid'ah-bid'ahkan amaliyah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.